Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, kita sedang membahas muhasabah, ya. Bahwa kita perlu melakukan evaluasi. Kemarin kita sudah melakukan satu ibadah besar dievaluasi. Kemarin kita bahas, pertama kita harus mengevaluasi niat kita. Niat. Dan kita mohon sama Allah supaya niat kita ini selalu benar. Makanya ada doa yang sudah pada hafal? Kalah kahulang-hulang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Abah engkon mah minggu kemarin sudah hafal. Tapi abah-abah lain belum saya tes. Nah, Allahumma a'inni, ya Allah beri hamba kekuatan, ala zikrika, supaya hamba selalu ingat kepadamu. Niat hamba yang lurus ya Allah, ingat kepadamu. Wa syukrika, beri hamba kekuatan untuk selalu berterima kasih. Tabu, modal utama dalam hidup mah kudu berterima kasih. Udah aja gitu. Ibu, Bapak, kenapa Anda bisa ke sini? Karena ada rasa syukur. Alhamdulillah saya masih sehat, saya masih dikasih rezeki, saya masih diberi waktu, rasa syukur. Banyak orang yang rumah tangganya abadi sampai akhir hayat. Kenapa? Bukan karena cocok dengan pasangannya. Tapi berterima kasih atas pasangan yang Allah titipkan. Karena begini Bu, tidak ada orang yang 100% cocok. Enggak ada. Suami ibu teh beda jeung ibu. Beda latar belakang keluargana, beda pendidikana, beda karakterna. Jadi kalau orang rumah tangga bisa sampai akhir hayat, bukan karena banyak kesamaan, tapi saling berterima kasih. Suami lihat istri, alhamdulillah ya Allah. Kieu oge ya Allah. Ini teh anak, ini teh ibunya anak-anak ya Allah. Ibu ningali suami, alhamdulillah ya Allah. Abdi kiat ya Allah, alhamdulillah. Jadi artinya, intinya karena berterima kasih. Allahumma a'inni ala dzikri wa syukrika wa husni ibadat. Nah iya teh Bu, Pak, muhasabah niat kita benerin sok. Niat kita benerin. Mohon sama Allah agar selalu bersyukur. Mohon sama Allah agar selalu ingat pada aturannya. Mohon sama Allah untuk selalu memperbaiki ibadah. Nah ini sebenarnya muhasabah niat. Dievaluasi lagi niat-niat kita. Minggu lalu sudah saya sampaikan, jadikan semua yang kita hadapi itu sebagai pintu surga. Sebagai jalan menuju surga. Ada yang di rumahnya punya orang tua yang udah uzur, udah sepuh. Urus dengan hati nurani yang bersih. Katakan ya Allah, jadikan ini pintu surga saya. Punya suami yang goreng adat. Ya Allah, jadikan ini pintu surga saya. Punya istri yang pikarudeten. Ya Allah, jadikan ini pintu surga saya. Bapak Ibu jauh-jauh dari rumahnya masing-masing datang ke sini. Ya Allah, jadikan ini pintu surga saya. Kalau udah gitu mah Bu, percaya ke saya. Ringan, nggak ada yang berat, ringan. Nah, itu namanya muhasabah nih. Yang kedua, muhasabah amal.
Yang kedua apa? Pertama muhasabah niat. Hate kudu bener. Nu kadua muhasabah. Nah, amal itu ada 3. Amal ibadah, amal soleh, amal jariah. Nah itu akan kita bahas semuanya. Jadi amal itu kalau bisa kita klasifikasi ada amal ibadah, amal soleh, amal jariah. Nah ibu, yang pertama amal ibadah, ya. Yang pertama amal ibadah. Ibadah itu biasanya diartikan sebagai amalan yang sudah ditentukan aturan-aturannya, tata caranya. Jadi ibadah itu amalan yang sudah ditentukan aturannya, caranya. Contoh, sholat itu disebut amal ibadah. Karena ada persyaratannya, harus punya wudhu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, harus baca surat Fatihah. Itu kan ada aturannya. Bahkan sekiranya ada satu aturan yang terlewati, harus diulang. Contoh, saya begitu lihat jam, astagfirullah, udah jam 2 ini. Saya sholat. Begitu selesai sholat, kata anak saya, Papa sholat apa? Lohor, ini ternyata udah jam 2. Kata anak saya, Papa eta teh jamna mati. Ya kakara jam 11. Pertanyaan saya Pak, saya harus diulang nggak sholatnya? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Syarat sholat itu kudu masuk waktu. Jadi ibu jangan gini, aku mau udah gak kuat pengen sholat. Lohor jam 12 kurang saparapat. Padahal belum adzan. Sah tidak? Nah itu namanya ibadah mah tata caranya sudah ditentukan. Maka makin banyak Anda belajar, itu makin sempurna ibadahnya. Ada orang nanya, Pak Am, sholat saya harus diulang enggak? Saya pakai mukena Pak Am, dah sholat saya di rumah mukena. Begitu tahiyat saya baru sadar bagian bawahnya enggak dipakai. Bapak tahu kan ada mukena yang full, begitu sekali pakai di ujung nepi ka handap katutup aurat teh. Tapi Pak, saya kudu ngajarin Bapak itu ada mukena yang bagian bawah, bagian atas. Si ibu eta teh duka kumaha. Bagian atas weh salat. Kabayang teh kakara nyadar pas tahiyat. Nah tuur. Napa lutut? Ternyata ti rakaat kahiji nepi ka 4 mukena bagian bawahna teh dipake. Dia nanya, Pak Am sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ulangi, karena Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimar. Tidak sah sholat wanita yang sudah balik kalau auratnya terbuka. Itu jelas tuh urat tuh siksa teh lutut. Kan gitu kumaha sih. Tapi Pak Am lupa. Lupa juga tetap kudu diulangi. Jadi tidak ada istilah saya lupa kayak begini. Ibu sholat isya. Kata anak-anak teh, Mama nggak wudhu? Henteu Mama mah. Da can batal. Mama teh tadi kentut sampai kita teh bubar teh kan Mama hitut. Iraha. Mama demi Allah tanya si AA, si Teteh, si Papa kan kita bubar teh kan mah. Pertanyaannya kudu sholat isya deh ente. Kudu wudhu tah. Wudhu kan tadi kentut. Walaupun dia bilang, dah Mama lupa. Ya tapi kan ada yang ngasih tahu. Ya, nah itu namanya amal ibadah. Jadi ibadah mah tata caranya sudah ditentukan, sudah diatur. Anda nggak boleh nambah, nggak boleh ngurang, ya kan gitu. Ustadz Asep, tawaf mentang-mentang kuat. Sok kalian mah 7, aku mah 10. Teu bisa. Tawaf mah cuma 7. Sudah selesai. Kalaupun mau nanti dari awal lagi tawaf sunnah gitu. Nggak bisa.
kalian itu masih muda ya, 7 udah selesai. Aku walaupun sudah berumur 12. Nggak bisa. Karena itu namanya amal. Jadi ibadah mah teman-teman, tata caranya sudah diatur, sudah ditentukan. Sampai kata Nabi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Solat kamu sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi kudu jika solatna Nabi. Khudhu anni manasikakum. Kalau kamu berhaji berumrohlah seperti kamu melihat aku melakukannya. Nah itu namanya amal. Jadi amal ibadah mas strict. Kudu persis apa yang ditentukan. Dan ibadah ini harus kita lakukan sampai mati. Ya. Bisa dilihat surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Ini isyarat ibadah mah tidak berhenti karena sakit. Kalaupun sakit ada pengganti-penggantinya. Puasa kalau sakit dengan qadha. Tidak kuat qadha karena sakitnya berkelanjutan, bayar fidyah. Gitu. Salat wajib berdiri. Tidak bisa berdiri silahkan duduk. Tidak bisa duduk silahkan berbaring. Berbaring udah gak kuat, dibimbing. Kan ayah mohon maaf. Allahu Akbar. Lep bobo. Ya. Kan ayah gitu. Allahu Akbar. Mah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Segitunya loh. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai ajal dan ibadah terakhir waktu kita ajal apa Pak? Ibadah terakhir waktu kita ajal apa? Zikir la ilaha illallah. Bahkan orang yang sedang syakaratul maut harus kita bimbing supaya ujung dari kehidupan dia adalah ibadah. La ilaha illallah. Gitu. Ustadz gimana kalau orang tua saya kan ada di ICU. Semua alat dah nempel. Dia seperti tidur. Saya bilang, bisikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada orang itu. Saya lupa tahun berapa. Ini sebelum COVID nih. Sebelum COVID. Jadi ada teman saya sakit, udah di ICU. Saya mau haji, saya mau berhaji. Tapi saya ingin nengok dulu. Dan saya diperkenankan oleh rumah sakit untuk masuk ke ICU. Jadi enaknya kalau di Indonesia mah, ada saat boleh ke ICU. Kalau di Singapura mah nggak boleh. Jadi di Singapura kalau dirawat, masuk ICU, keluar sehat atau keluar teh mati. Mata Ustadz Asep lah tong hayang di Singapura tekodo lah. Hari di Indonesia mah di ICU masih dokternya masih oke lah gitu kan. Ngasih ke keluarga teh untuk walaupun cuma 5 menit keluar lagi. Saya bilang bisikan. Nah saya teh mau haji, besok mau haji, saya ke rumah sakit. Saya berbisik ini, Kang. Abdi pamit, enjing bade haji. Ku abdi ku akang didoakeun. Sing sabar, tawakal. Akang teh nuju dipikanya aku Allah. Tampi segala rupina Kang. Ngerti bahasa Indonesia? Kang, besok saya mau haji. Saya pamit. Akang yang sabar. Terima apapun dari Allah. Selalu berzikir Kang. Tahu gak Bu? Itu keluar air mata. Sampai istrinya nangis. Karena kata istrinya,
baru kali itu dia lihat suaminya nangis. Berarti sementara ini dibisikin ku istri nama tara nangis. Da abdi teh cenah sok kieu ya, ayah la ilaha illallah ya. Teu nangis-nangis. Saya nya si istrina bilang pas di luar teh ngagukuk istri teh, "Kang, baru kali ini saya lihat suami saya nangis." Jadi sama saya dibisikan, dipegang sama saya, bisikan. Sambil saya talkinkan, la ilah. Saya bilang, "Akang, emu teras ka Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah." Langsung tuh curucut. Nah berarti kan walaupun di alat itu sepertinya, kan alat sekarang mah bisa mendeteksi ini orang teh sadar atau tidak. Kan di ICU kelihatan, ini orang hilang kesadaran. Kelihatan Bu. Kebayang gak? Kalau lihat alat, dia harusnya gak respon. Tapi kenapa nangis? Berarti manusia hanya bisa mengatakan menurut alat ini gak respon. Jadi dia hanya alat vitalnya dibantu kayak jantungnya, ginjalnya semua dibantu pakai alat. Kasarnya mun alat eta dicabut udah selesai. Dan kesadarannya juga sudah tiada. Koma tuh, kesadaran sudah tiada. Nah apa saya bisikin? Nah matak saya tuh suka gini. Bimbinglah saudara kita walaupun sakit sedang parah agar ibadah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Gitu. Sampai ajal menjemputmu. Ya. Nah, ada satu ayat lagi Ustadz. Sebenarnya ayatnya banyak tapi tidak apa-apa. Kita pilih aja ya. Satu ayat lagi Ustadz. Buka surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya. Di situ tadi kan Ustadz bacanya fa'budni. Tapi kemudian diulangi lagi ya Ustadz ya? Ya. Fa'budni. Kenapa diulangi lagi? Karena lam alif ada lam alif. Ya, ya. Lam alif Ustadz ya? Ya, itu nggak boleh berhenti di situ. Tidak boleh berhenti di situ. Nah itu teh karena maknanya memang nyambung. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Jadi ibadah itu salah satu cara supaya kita ingat Allah. Sholat supaya kita ingat Allah. Baca Quran supaya kita ingat Allah. Ya, dan seluruh ibadah juga begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah semua orang mau beribadah? Belum tentu. Ada yang menolak, menghindar, ya. Adapun orang yang oleh Allah disayangi, dia akan berlomba dalam ibadah. Tapi orang yang menghindari hidayah Allah, dia menjauhi ibadah itu. Bisa dilihat An-Nahl ayat 36, surat 16 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah
Ani'budullaha wajtanibut tagut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Saudara-saudaraku tercinta, ini muhasabah ibadah, ya. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Jadi setiap umat itu ada utusan. Nabi Musa ke umatnya, Nabi Daud ke umatnya, ya. Nabi Sulaiman ke umatnya. Kecuali Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Karena Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Anibudullah. Para rasul itu mengatakan, beribadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Wajtanibut tagut. Jauhi tagut. Tagut itu bermakna kesesatan. Faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada juga yang tetap dalam kesesatan. Maka Bu, kita harus terima kenyataan. Boleh jadi orang yang kita sayangi itu tetap dalam kesesatan. Tetap dalam kesesatan berarti itu pilihannya. Ada nggak di sini suami teh susah diajak sholat teh? Tapi nggak ada ya saroleh ya semuanya. Nah, alhamdulillah. Ada nggak di sini yang istrinya susah diajak ibadah teh? Jangan sedih, karena ternyata firman Allah ada juga orang yang pilihannya itu tetap dalam kesesatan. Ibu geus dikasih tahu bahasa halus, bahasa kasar, nggak bisa. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Pilihan dia itu memang dalam kesesatan. Fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana nasib orang yang mendustakan para utusan. Atau level Fir'aun saja ditenggelamkan. Itu teh raja di raja. Ditenggelamkan di sungai, di Laut Merah. Suami ibu, raja lain. Kemungkinan ditenggelamkannya di Citarum. Atau di Cikakak atau di Cikapundung. Nah, nggak mungkin di sungai Laut Merah. Mungkin dah jauh atau di Dayakolot ke Laut Merah mah. Tapi kemungkinan di Citarum besar kemungkinannya. Nah, jadi firman Allah, hei orang-orang yang tidak mau ibadah, sok kamu mikir sebentar. Orang yang punya kekuasaan segitu hebatnya saja sama Allah ditenggelamkan. Kenapa kamu tetap saja dalam kesesatan? Tapi dah orang kayak gitu mah hese Bu. Ini namanya muhasabah ibadah. Yuk. Kita evaluasi lagi ibadah kita benerin, tingkatkan. Terus ibadah ini lakukan kalau yang sifatnya sunnah, i'malu ala ma tutiqun, lakukan yang kamu mampu. Ibu bapak, kan ibadah itu ada yang wajib ada yang sunnah. Kalau yang wajib kan harus lah itu mah. Tapi kalau yang sunnah mah, i'malu ala ma tutiqun, lakukan semampu kamu. Kalau saya mampunya bangun jam 4, ya nggak apa-apa jam 4. Sholat aja yang pendek-pendek. Pak Am saya mah bisanya jam 4 lewat saparapat. Nggak apa-apa. Sholat witir saja 3 rakaat. Kulhu ina atau ina wal asri. Kan gitu. Tapi kalau ibu bapak di sini mah udah advance. Anda mah sudah rata-rata di jam 3 kelihatan ya. Tapi kan tak semua orang bisa tahajud di jam 3. Nggak apa-apa. Ada yang jam 4 ya. Anda kalau sudah advance, mungkin puasanya sudah Daud. Bagi yang belum mampu, Senin Kemis. Yang belum mampu, Kemisnya saja atau Seninnya saja. Jadi Bu, Senin Kamis teh bukan berarti kudu dua-duanya, enggak.
Jadi gini, saya bisa Seninnya saja, ya nggak apa-apa, Kemisnya enggak. Atau saya cuma Kemisnya saja, Seninnya enggak apa-apa. Jadi bagi yang belum biasa mah minimal seminggu sekali lah, Senin saja atau Kemis saja gitu. Atau cuma sebulan teh 3 kali, 13, 14, 15. I'malu alamatut, lakukan aja yang kamu mampu. Ya. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana orang yang ada di pedalaman, informasi tentang Islam tidak nyampe, apakah dia berada dalam kesesatan? Tentu saja Allah Maha Adil. Allah Maha tahu kalau orang itu masih berada dalam kegelapan karena cahaya belum sampai. Yang akan azab wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai penerangan itu nyampe. Rasul itu nyampe. Jadi kalau ada satu bangsa yang penerangan agama tidak sampai ke mereka, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab sampai penerangan itu nyampe gitu. Jadi udah aja kita serahkan pada kuasa Allah, nggak usah bingung. Mungkin di pedalaman kumahnya di akhirat. Nah, terus kita serahkan pada kuasa Allah. Tapi pertanyaan itu bagus untuk gini. Terus gimana? Yang kena sanksi itu penerangan sudah datang. Apalagi lahir dari keluarga muslim, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tak etama berada dalam kesesatan namanya. Ya. Itu yang pertama, amal ibadah. Yang kedua, amal soleh. Yang kedua, amal soleh. Jadi kalau amal ibadah mah teknik pelaksananya sudah diatur. Nah, kalau amal soleh mah amal yang setiap ucapan dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai Allah. Apa amal soleh? Setiap ucapan dan perbuatan yang diridhoi Allah, itu namanya amal soleh. Ucapan, perbuatan, baik lahiriah, batiniah, asal itu dicintai Allah, itu amal soleh. Itu amal soleh. Jadi tekniknya itu tidak diatur. Contoh, apakah zaman Rasulullah ketika Nabi menyampaikan dakwah pakai apa ini teh? Monitor. Dan ini monitornya raksasa, saudara-saudara. Tidak semua masjid punya monitor seperti ini. Jelas. Mau disorot menunutan nih katingali. Tapi kan kudu menjaga aib. Orang kan aib nukyung. Set. Kan gitu. Ya. Qurannya ada yang digital. Ada yang manual. Ya. Nah, itu tidak diatur. Yang penting kalau kita belajar itu namanya amal soleh, paham? Ari mencari rezeki itu amal soleh bukan? Tidak diatur, apakah tidak selamanya untuk asup surga teh kudu jualan kurma? Mun hayang asup surga jualan kurma maneh? Teu kudu. Jualan minyak wangi, minyak kelapa, apa-apa. Yang penting itu perbuatan diridhoi dan cintai Allah. Itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Berarti tidak terikat oleh teknik yang detil. Paham ya Bu ya? Nah, beda dengan sholat. Ada ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Jadi terikat dengan cara-cara. Kalau amal soleh mah bebas. Yang penting apa? Diridhoi dan dicintai Allah, ya. Bisa dilihat surat keempat ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana
wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb was-sahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Iya. Mumpung ada ahlinya nih. Ustadz kalau di sini wabnis sabil itu kan ada huruf la ya. Huruf betul, alif. Lam alif. Iya. Lam alif betul di atasnya. Boleh nggak berhenti di situ kalau nafas kita habis? Boleh. Tapi nanti sabil. diulangi lagi dari wabnis sabil. Jadi nanti diulangi lagi dari wabnis sabil. Jadi huruf la di situ kalau kuat lanjutkan gitu Ustaz ya. Tapi kalau nggak kuat boleh berhenti. Tapi diulangi lagi. Lebih baik dilanjutkan. Sekalian saya ngapalkan. Pura-puranya nanya untuk jamaah Ustadz. Nah, padahal saya nanya kan gitu. Karena bentar lagi saya mau dites. Oke. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan apapun. Coba perhatikan. Sembahlah Allah itu amal ibadah. Sembahlah Allah dengan sholat, dengan puasa. Nah, tapi yang berikutnya itu amal soleh. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Gimana cara berbuat baik sama kedua orang tua? Diatur nggak? Setiap bangsa beda-beda. Setiap budaya beda-beda. Tapi yang jelas kita kudu berbuat. Kumaha berbuat baik tidak diatur secara detail. Ya, tidak diatur secara detail. Kalau di Timur Tengah berbuat baik saya kepada bapak jenggotnya dielus. Bapak damang. Serius pak, serius pak. Sok orang Garut, Pak damang ditampiling, nyogado siaman nih. Paham Bu? Jadi santun menurut orang kita dengan orang Timur Tengah itu beda. Ya. Jadi kalau ngelus jenggot, misalnya saya ke ayah saya itu tanda saya teh sayang. Ya. Mun di Timur Tengah, mun di Garut eta nyogado. Di Garut, di dia teh dan Ciwaru, bapak damang tampiling siaku aing. Berarti berbuat baik teh ada kaitan dengan kultur, dengan budaya gitu. Mata hal yang kaitannya dengan budaya selama tidak mengandung dosa mah nggak apa-apa. Kayak ada yang gini, tidak ada itu dalam Islam. Mau Ramadan kirim-kirim makanan ke orang tua, ke uak, ke bibi. Kan kalau di Ciamis masuk bawa iya rantang. Di Bandung aya nu gitu. Ada yang bilang itu bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau menurut saya itu amal soleh. Setiap negara punya cara mengekspresikan. Di Indonesia itu saya nih ke emang ya bawa ya kan ke yang lebih tua kan gitu. Jadi menurut saya mah itu bagian dari amal soleh. Tidak perlulah kita bagi-bagi angpau. Itu seperti orang Tionghoa. Tidak perlu angpau-angpau.
Da kita mah ngasih angpau gitu teh merupakan bentuk ingin menyenangkan keponakan, menyenangkan saudara, barudak teh cananaon geus ngajajar atuh. Kan dati waam sok gede. Si waam sok gede. Nah, cananaon teh kukulintingan nungguan ti waam, ya kan gitu. Waam sok gede, sok dicirian. Gitu tah. Bu, kan keponakan saya pada seneng ya. Saya menyenangkan mereka itu amal soleh. Tidak perlu kemudian zaman Rasulullah juga tidak ada. Ya memang tidak ada. Da amal soleh mah kembali kepada kultur, kepada budaya. Selama tidak mengandung dosa, ya nggak apa-apa. Gitu. Tidak perlu ibu. Syukuran khitanan zaman Rasulullah tuh nggak ada budak di khitan. Ya. Kemudian pada nyecep. Enggak ada itu. Saya nyecep teh budak teh atoh. Ya kan? Budak teh disunatan bari getihan keneh ngitung duit. Bener tuh. Atau henteu. Seneng dia. Nah, apanya yang dosa tuh? Ya, nyeri gitu karasa. Dan ningali badurum kabeh badurum. Gitu. Bahkan mak kayak mun atos damang hoyong disunat deui lah. Nah, karena kan ningali sagepok ieu. Nah, terus apa masalahnya? Maksudnya kadang-kadang menurut saya teh sesuatu yang bukan amal ibadah, ya etam berarti kan tidak dibatasi. Amal soleh mah sok we, selama tidak mengandung dosa, mangga silakan. Mau berangkat haji, syukuran, ngundang teman tetangga, ya. Kan eta mah bentuk amal soleh, tasyakur binikmah. Zaman Rasul ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lebaran bagi-bagi angpau, nggak ada. Tapi kan itu amal soleh cuma untuk kesenangan saja. Gitu ya. Ngaji pakai dress code, zaman Rasul nggak ada. Kan ayah kan pangaosan pakai dress code, ya memang di MPI nggak ada. Tapi di Masjid Agung sok aya loh. Senin, Bodas, Salasa, Hejo, Rebo, Koneng kan gitu. Sampai seluruh warna si ibu teh punya dress code teh. Nah terus salah ente kalau misalnya orang pengajian pakai dress code. Ya nggak salah juga, nggak apa-apa. Supaya gampang terdeteksi bisi hilang kan koneng tah. Nah gitu. Ya apalagi kayas tah kelihatan nggak apa-apa. Ya berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib kerabat. Anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat. Dan sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Ya kan? Gitu. Itu yang disebut dengan amal. Jadi amal soleh itu apa? Setiap ucapan, perbuatan, lahiriah, batinnya yang diridhoi dan dicintai Allah. Bentuknya kayak apapun terserah. Yang penting itu diridhoi Allah. Gitu. Ya. Yang ketiga amal jariah. Amal jariah adalah amal yang pahalanya akan dirasakan setelah orang itu wafat. Amal jariah itu apa? Pahala yang dirasakan, amalan yang pahalanya dirasakan setelah wafat. Itu amal jariah. Jadi ternyata amal kita itu bisa memperpanjang umur. Amal kita itu bisa memperpanjang umur. Ya. Yaitu amal jariah. Kitanya sudah meninggal. Pahalana teh ngalir, ya, gitu. Ibu punya asisten rumah tangga, punya pembantu. Saat kerja di ibu teh ketara sholat. Kamu udah sholat belum? Saya udah kerja di mana-mana bu, di Bekasi udah, di Bogor udah. Saya emang nggak pernah sholat. Kerja di ibu mah kudu sholat. Tapi saya nggak bisa bacanya bu. Ku ibu teh diajarin tah si bibi teh. Cara wudhu, cara sholat. Tah, ibu yang ngajarin itu meninggal. Pahalanya ngalir enggak? Tah si bibi eta teh punya anak. Anak lagi diajarin oge. Pahalanya ngalir lagi. Tamatak bu, kalau ingin jadi amal jariah, ibu mun kesini ajak temen.
Siapa tahu mun ibu pondok umur, bukan berharap ya. Menikitu. Itu teh ibunya sudah dikuburkan, tapi karena teman ibu yang diajak teh terus ngaji, pahalanya teh ngalir walaupun ibu tidak datang lagi ke MPI. Royalti, betul, ngalir terus ngalir. Nah Bapak, didik anak kita, istri kita, anak kita supaya soleh, supaya umur kita panjang. Yaitu setelah kita meninggal, mun baru dak teh saroleh, tak umur kita teh panjang. Ustadz Asep, ibu bapaknya masih ada? Terus teh aya, Ustadz Asep selama hadir di sini membacakan ayat Quran, almarhum ibu bapaknya teh dapat aliran pahala. Berarti umurnya panjang teh. Panjang kunaon? Ku putrana nu soleh. Jadi ibu bapak pastikan kita jadi orang soleh. Ameh umur ibu bapak kita panjang. Maksudnya panjang amal soleh. Nah, itu namanya amal. Semoga kalau kita jadi orang soleh, anak cucu kita soleh. Sehingga kalaupun kita sudah tiada, maka pahalanya ngalir terus. Jadi amal jariah, uniknya orangnya sudah mati, tapi pahalanya ngalir terus. Itu amal jariah. Ya, kalau amal ibadah, tahajud, kapan dapat pahala? Kalau dilakukan, benar tuh. Amal soleh, kapan dapat pahala? Kalau dikerjakan, ya. Saya ngasih sedekah, udah selesai sedekah saya, pahala dapat, selesai. Tapi kalau amal jariah, kita ngaluarkeun sakali, ngalir terus. Nih, masjid ini ada sedekah-sedekah dari yang sudah almarhum. Jadi yang pernah sedekah dengan masjid ini ada yang 1.000, ada yang 10.000, ya. Ada yang 1 juta, ada yang 1 miliar, Bu. Ini masjid ini teh ada beberapa jamaah yang 1 miliar. Bahkan lebih dari 1 miliar. Ada yang gini, biar lantainya dari saya. Ya. Biar ini besi ini kan 7 apa 8 miliar besinya wungkul. Pokoknya sama masjid dan punya ibu besinya wungkul. Besinya ya gitu. Ingat atau waktu itu besi nate sekian miliar saya lupa. Uang nggak ada tuh Bu. Ya. Uangnya ada 200 juta. Udahlah kata yang jualan besi teh. DP heula cenah 200 juta. Kirim Bu. Dan memang Allah teh maha kaya. Janjinya 2 bulan dilunasi. Can sabulan geus lunas. Ayanu biar dari saya Pak Am untuk besi. Kurangnya berapa? Segini. Biar dari saya Pak Am untuk ini. Sini. Yang janjinya 2 bulan. Teh nyampe sabulan dah lunas. Matak ayeuna teh sok nawaran wae. Pak bade besi. Henteu ceuk. Sabab dulu ya. Saya bismillah ini pengen kan. Beli besi gini teh nggak bisa harus langsung ya Pak ya. Kudu blek aja gitu. Kebayang teh sama Anda. Jadi model bangunan kayak begini yang strukturnya baja mahal karena nggak bisa sebagian-sebagian. Kan kalau yang di beton dicor kan lantai hiji heula satihang, bener nggak? Kalau ini tok berdiri aja Bu. Gitu. Itu teh artosna luar biasa. Nah, saya ingat 2 jamaah yang membayar baja ini almarhum. Dan saya yakin beliau di alam barzah mendapatkan pahala karena tiap hari ini mesti dipakai. Tiap hari. Gitu loh. Nah makanya kalau ada rezeki Bu, jariah. Pak Am cenakan di Arjasari sudah beres. Jatinangor can beres, saudara. Jatinangor. Sok, Jatinangor ta. Ya kan? Jatinangor. Ada yang 1 juta, ada yang 100.000, nggak apa-apa.
Dan yang Allah lihat mah upaya kita. Maaf saya tadi cerita miliar-miliar teh bukan berarti mau menjatuhkan semangat Anda. 1 miliar orang 100.000 bukan gitu. Maksud saya gini ya. Aya di dia nu 100.000, nu 50, aya bu jamaah nu tiap minggu ngan 5.000. Kabayang teh sama Anda 5.000 ya. 3 tahun tak 5.000 tiap Jumaah. Saya yakin kalau beliau wafat itu jadi cahaya kubur. Jadi sebenarnya amal jariah mah bukan berapa banyak. Tapi seberapa mampu. Mun Anda orang yang punya kemampuan banyak ya banyak. Kalau Anda yang tidak punya kemampuan ya sedikit. Tapi semua akan jadi amal jariah. Ya gitu. Ibu bapak, kenapa kita harus beramal jariah? Karena mati itu hanyalah tidur sementara. Ya, Ustadz baca Az-Zumar ayat 42 Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, ibu bapak sahabat percikan iman. Kenapa kita kudu beramal jariah? Amal jariah teh gini bu, pak. Usahakan kita menjadi orang yang berilmu. Bagikan ilmu kita sama orang. Usahakan kita jadi anak soleh. Semoga itu jadi jariah untuk orang tua kita. Ya. Ilmun yuntafa'u bihi waladun sholin. Terus apa lagi? Sodaqotun jariyatun. Nah coba kenapa? Karena mati itu hanya perpisahan ruh dan jasad. Mati itu sebenarnya yang hancur lebur adalah fisik jasad. Daruh mah hidup. Ruh kita teh hidup bu. Di sisi Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menahan nyawa seseorang pada saat kematiannya. Bu, dengar baik-baik pak. Menahan, berarti ada enggak? Ada. Jadi nyawa itu ada. Ditahan saat mati. Nah makanya yang bakal tiada itu jasad. Dikuburkan. Biasanya setahu saya kayak di Jakarta. Ada beberapa saudara istri saya kan banyak kan di Jakarta. Itu rata-rata uak bibinya saat meninggal digali di bekas suaminya atau istrinya. Di Jakarta mah sudah lebih sulit. Terutama di pemakaman-pemakaman di kota. Jadi gini, dikubur 5 tahun lalu istrinya. Digali bu. Lalu suaminya disimpan di situ. Itu di Jakarta mah udah biasa kayak gitu. Di Bandung juga di beberapa tempat yang sudah mulai yang terutama di kota-kota ya. Itu digali gitu kan. Nah gitu. Sudah sulit kuburan. Yang kasihan itu begitu suaminya kan meninggal lebih dulu. 5 tahun kemudian istrinya dikuburkan. Kata suaminya teh, si mamah datang. Aku udah tenang. Pasti pasea deh ya. Enggak gitu. Gitu. Nah, Allah yang memegang, menahan
Memegang tuh menahan nyawa seseorang saat mati dan nyawa orang yang belum mati ketika ia tidur. Jadi orang yang mati dan yang tidur sama. Gimana? Nyawanya ditahan. Ditahan. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Orang yang sudah mati, nyawanya ditahan selamanya. Tidak dikembalikan. Dan melepaskan nyawa lain sampai waktu yang ditentukan. Saya tadi malam tidur. Nyawa saya ditahan. Adik saya sudah meninggal. Nyawa adik saya ditahan. Nyawa ibu bapak saya ditahan. Hanya bedanya saya tadi pagi dikembalikan lagi. Tapi ila ajali musamma. Saya pun sama seperti adik dan ibu bapak saya, nanti nyawa saya tidak dikembalikan. Bapak ibu juga sama begitu. Ya. Nah makanya kalau bangun teh, alhamdulillahillat ahya. Segala puji milikmu, alhamdulillah ya Allah, engkau mengembalikan lagi nyawa saya. Ahyana, engkau menghidupkan lagi. Nah jadi kenapa ada amal jariah? Ternyata orang mati cuma ditahan saja. Tidak dikembalikan. Nah saat nyawanya ditahan di sisi Allah. Maka amalan-amalan dia saat di dunia ada yang ngalir terus. Jadi orang yang bersedekah jariah itu kalau sudah meninggal merasakan enggak sedekahnya? Merasakan. Kalau orang yang sudah wafat lalu anak-anaknya saroleh merasakan tidak? Sampai dalam hadis dikatakan ada orang yang di alam kuburnya itu sempit. Paroek, sempit. Makanya doa kita kepada orang yang mati, wa wasi madkhalahu. Ya Allah luaskan alam kubur. Kalau luaskan alam kubur berarti ayanu sempit. Ada orang yang alam kuburnya sempit. Tapi aneh dengan perjalanan waktu, alam kuburnya teh ngalegaan, lega. Sampai bermandikan cahaya seperti istana. Si penghuni kubur itu bertanya, kenapa ya pelan-pelan alam kubur saya teh ngalegaan, kelegaan. Apa kata malaikat? Bistighfari auladik. Itu karena kesolehan anak-anak. Pastikan saya, Ustadz Asep, semua pastikan jadi orang soleh. Semoga itu jadi jariah untuk orang tua kita. Dan kalau kita memastikan diri jadi orang soleh, mudah-mudahan anak cucu kita saroleh. Jadi cahaya kubur untuk kita. Nah ini yang disebut dengan amal jariah. Karena di ayat ini dikatakan, wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam peristiwa itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang berfikir. Itu tanda tentang keagungan Allah bahwa kamu melihat orang mati itu hanya dikuburkan. Tidak begitu. Dengan keagungan dan kuasa Allah, nyawanya Allah tahan di sisinya. Di mana itu kita tidak tahu. Nah jadi kita melakukan evaluasi niat kita, muhasabah niat dan muhasabah amal. Amal ini ada amal ibadah, ada amal soleh dan amal jariah. Bapak Ibu itu yang bisa kita bahas. Insya Allah minggu depan ada tema baru. Ya. Tema muhasabah sudah kita selesaikan pada minggu ini. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.